sudah bebas bersyarat setelah menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Namun bebas bersyarat itu kini digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena Setnov diduga masih terlibat TPPU kasus KTP elektronik yang saat ini ditangani Bareskrim Polri. Mungkinkah gugatan ini dikabulkan atau ditolak? Dan apakah gugatan sudah tepat? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada Wakil Ketua LP3HI, Bapak Kurniawan Adi selaku penggugat. Kemudian ada kuasa hukum dari Setia Novanto, Pak Magdir Ismail. Kemudian juga ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rizda. Iya, saya mau ke Pak Kurniawan dulu nih selaku penggugat nih. Kan kita sudah tahu kemarin mantan Ketua DPR RI Setia Novanto sudah menjalani 2/3 masa hukuman, kemudian juga sudah bebas bersyarat juga. Nah, kemudian apa dasar gugatan yang diajukan LP3HI terhadap keputusan dari bebas bersyarat Setia Novanto sebenarnya, Pak Kurniawan? Ya, terima kasih. Sebenarnya persoalannya itu ada dua. Pertama, itu soal syarat berkelakuan baik. Bahasanya selama pemidanaan. Nah, dari data yang ada, sudah beberapa kali Pak Setia Novanto itu melakukan pelanggaran yang kalau dalam peraturan itu termasuk dalam kategori pelanggaran berat, misalnya jalan-jalan untuk ke toko bangunan segala macam itu, kemudian di selnya juga tergolong mewah. Nah, itu yang menurut kami kemudian bahkan ada yang menimbulkan sanksi bagi pegawai kalapas, pegawai lapas misalnya ada 2 orang yang dikenal sanksi kan disiplin waktu itu. Kemudian yang paling utama itu adalah kasus TPPU di mana saat ini dilakukan penyidikan oleh Bareskrim, dan saya koreksi yang statement Boyamin tadi itu dikatakan ada 2 kali mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan. Yang benar adalah 4 kali kami sudah mengajukan itu. Dan pihak Bareskrim dari pertama sampai terakhir itu menyatakan bahwa penyidikan atas tindak pidana pencucian korupsi KTP itu sampai sekarang belum dihentikan. Terakhir kami mengajukan gugatan itu bulan Juli. Bulan Juli 2025 itu kita sudah mengajukan yang keempat kalinya, dan Bareskrim itu menyatakan secara tegas bahwa belum pernah menghentikan atau tidak menghentikan dari penyidikan tindak pidana pencucian uang. Statusnya bukan lagi penyelidikan, tapi penyidikan. Sudah masuknya naik ke penyidikan? Masuk ke penyidikan. Per tanggal berapa, Pak Kurniawan? Saya lupa, ternyata putusannya saya tidak ada di dokumen saya. Jadi itu sudah dilakukan penyidikan, sprindik sudah diterbitkan 2 kali malah. Dulu sempat diterbitkan itu sekitar tahun 2024, kemudian awal 2025 itu diterbitkan kembali sprindik untuk tindak pidana pencucian uang. Itu yang utama, itu 2 hal itu. Dan kami sudah mengajukan keberatan atas terbitnya pemberian PB, pembebasan bersyarat. Itu kan suratnya tanggal 15 Agustus. Nah, kami tanggal 19 Agustus mengajukan keberatan. Sampai keberatan diajukan itu dari pihak Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tidak menjawab dan juga tidak menyatakan menolak dari surat tersebut. Nah, sehingga kami anggap bahwa itu adalah bentuk penolakan. Ketika tidak menjawab, maka kemudian kami ajukan gugatan ke PT UN. Oke, jadi ada 2 poin sebenarnya yang tadi saya tangkap dasar dari gugatan Anda sebagai penggugat terkait dengan bebas bersyarat dari Setia Novanto. Yang pertama adalah syarat kelakuan baik selama menjalani masa hukuman, begitu ya. Kemudian juga yang kedua adalah soal bagaimana kasus terkait dengan TPPU
dari Setia Novanto ini dalam kasus KTP elektronik ini masih tersangkut begitu ya, masih disidik. Bahkan tadi Anda menyebutkan sudah masuk ke tahap penyidikan ya di Barreskrim Polri ya, Pak Kurniawan. Nah, saya ingin ke Pak Magdir. Pak Magdir, Anda selaku kuasa hukum dari Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI, dari sisi hukum, bagaimana Anda merespon dasar gugatan dari LP3HI ini terhadap klien Anda? Iya, terima kasih. Yang pertama kita harus lihat bahwa bebas bersyarat ini kan adalah bagian dari sistem hukum pidana kita yang memang ada aturannya tersendiri. Ya, diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Nah, syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang ini sudah terpenuhi. Ya, pertama bahwa Pak Novanto itu sudah menjalani 2/3 dari masa hukuman. Kemudian yang kedua, beliau dinyatakan di dalam bebas bersyaratnya itu bahwa beliau berkelakuan baik. Artinya sesuai dengan ketentuan pasal 10 dari undang-undang ini tadi. Yang penting lagi adalah bahwa Pak Setia Novanto sudah selain menjalani hukuman 2/3, dia juga sudah melakukan seluruh kewajiban ya, seperti membayar denda dan begitu juga uang pengganti. Bahkan pada Agustus 2000 sebelum dia dinyatakan bebas bersyarat itu, Pak Novanto itu sudah membayar hampir, kalau saya tidak keliru, sekitar 44 miliaran. Artinya kalau kita mau bicara dari sisi hukum, ya, dari ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum pidana, tidak ada satu alasan apapun untuk mengatakan bahwa bebas bersyarat ini tidak sah atau tidak menurut hukum. Yang justru saya khawatir adalah bahwa penggunaan gugatan ini, ya, kalau kita coba lihat secara baik, kita kembali kepada undang-undang tentang PT UN, ya, yang menjadi persoalan pokok kita adalah apa sih kepentingan konkret, ya, dari pihak penggugat. Kalau mereka mengatakan diri sebagai kelompok perwakilan, mewakili siapa? Apa persamaan kepentingan orang-orang pihak-pihak yang diwakili? Itu nggak ada. Jadi ini berbeda kalau kita bicara tentang class action. Ini nggak bisa mau disebut class action yang dilakukan oleh teman-teman ini di PT UN. Ada aturan bagaimana class action itu dilakukan, misalnya seperti disebut dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022. Kalau kita lihat aturan itu tidak terpenuhi. Ya, itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, dari sisi apa yang dikatakan oleh Pak Kurniawan tadi berkenaan dengan TPPU. Ya, yang menjadi persoalan pokok dari awal di persidangan-persidangan di IKTP itu tidak pernah jelas uang itu diterima oleh Pak Novanto. Sehingga uang yang dianggap diterima oleh orang lain, ya, karena menurut keterangan saksi dari pihak lain bahwa ada orang yang menerima atas nama Pak Novanto. Tetapi tidak pernah ada konkret uang itu diterima oleh Pak Novanto. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ada juga terkait dengan, kalau saya tidak keliru, 2 atau sekian juta dolar. Itu adalah transaksi antara Anang dengan salah seorang juga menjadi terdakwa, kalau saya tidak keliru adalah, saya lupa namanya. Oke. Ya. Nah, kalau begitu, ini di dalam perkara pokoknya saja tidak pernah jelas mana uang yang dicuci oleh Pak Novanto, ya, yang merupakan hasil kejahatan. Bagaimana mau dikatakan bahwa ini masih ada tersangkut perkara pencucian uang? Tapi kemudian menurut Pak Kurniawan saat ini kasusnya ini sudah menaik ke tahap penyidikan. Ya, makanya justru karena itu yang mesti kita lihat, ya. Oke. Uang yang karena begini kan, aturan khusus tentang pencucian uang ini itu kan ada aturannya.
Mesti jelas uang itu dari hasil kejahatan yang mana, nilainya berapa, dicucinya itu bagaimana caranya. Oke, baik. Saya akan pertanyakan lagi kepada Pak Kurniawan. Pak Kurniawan, kalau dari kuasa hukum Pak Setia Novanto gitu, Pak Magdir mengatakan mempertanyakan apa sebenarnya menjadi kepentingan Anda dan juga kawan-kawan untuk menggugat bebas bersyarat dari Setia Novanto. Kalau memang syarat untuk bebas bersyarat dari klien Pak Magdir Ismailis ini sudah terpenuhi. Pak Kurniawan, singkat saja. Pak Kurniawan. Oke, baik. Sepertinya tidak mendengar suara audio dari kita. Saya bergeser ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, dari kacamata Anda begitu ya sebagai akademisi, terkait dengan gugatan ini ada satu pihak yang menggugat bebas bersyarat dari Setia Novanto, kemudian atas dasar tidak berkelakuan baik selama masa pemidanaan, kemudian juga masih tersangkut kasus TPPU yang saat ini sudah naik tahap penyidikan di Barreskrim Polri. Kemudian kalau dari sisi kuasa hukum Setia Novanto, ini semuanya sudah sesuai dengan persyaratan dari gugatan atau dari bebas bersyarat kliennya, yakni Setia Novanto. Anda sebenarnya melihatnya ini seperti apa? Apakah memang bisa nggak sih bebas bersyarat ini digugat atau seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi gugatan terhadap Pak Kurniawan sebagai mewakili masyarakat itu adalah sebagai bentuk keinginan mencabut tentang pemberian bebas bersyarat. Ini yang jadi problem, pencabutan bebas bersyarat. Karena kalau kita lihat sejarah ini memang sejak dulu, Mbak, zaman Pak SBY itu malah ada PP tentang pembatasan bebas bersyarat, pembatasan remisi. Sekarang kembali itu melanggar hak asasi manusia. Diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan itu hak narapidana, hak terpidana. Lah, oleh karena itu sekarang tadi Pak Magdir menyatakan bahwa bebas bersyarat, remisi, kunjungan itu adalah merupakan hak seorang narapidana. Oleh karena itu, hak-hak ini pun kalau kita lihat ada syarat umum dan syarat khusus. Tadi Pak Kurniawan sebutkan. Yang jadi problem, ini melihat seperti saya baca ada keputusan Kementerian Hukum nomor 7 2022 disebutkan bahwa seseorang dapat dicabut tentang pemberian bersyarat ketika tersangkut atau terkait dengan suatu kejahatan tindak pidana. Ini yang menjadi yang bersangkutan itu sebagai tersangka atau sebagai terdakwa. Pertanyaannya, dalam hal ini Pak SN itu di Barreskrim itu 2018. Ini saya kira sebagai kritik juga ini. Masa 2018 sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Kan perkara gantung ini. Tadi Pak Kurniawan kalau nggak salah sudah 4 kali menggugat. Nah, dalam hal Sprindik 2018 itu statusnya Pak Setia Novanto nggak jelas. Apakah sebagai saksi, yang saya baca loh, maaf nanti kalau keliru, yang sebagai saksi, apakah sebagai terdakwa, ataukah sebagai tersangka. Kalau kita kembali dalam keputusan kementerian, itu statusnya adalah sebagai tersangka. Nah, inilah yang saya kira sebagai bentuk kegamangan Kementerian Impas akan memberikan suatu bebas bersyarat atau tidak. Karena syaratnya jelas di situ. Dengan demikian, dalam seperti ini tampaknya Kementerian Impas mengambil sikap ya, oh ini yang perkara yang sudah inkrah. Sedangkan yang perkara lain kan belum, statusnya belum ada. Itu Mbak yang saya kira ada titik cut off-nya yang menjadi impas itu agak suatu gamang atau gimana menurut saya antara diberikan atau tidak gitu. Oke, jadi memang kita harus perjelas dulu status Setia Novanto di Barreskrim Polri ini kalau memang sudah naik ke tahap penyidikan, apakah statusnya ini sudah menjadi tersangka atau seperti apa? Karena ini kan kita masih belum jelas. Nah, jika memang sesuai dengan aturan yang tadi Anda sebutkan, bisa dikabulkan terkait dengan gugatan bebas bersyarat itu yang digugat dan Setia Novanto bisa kembali ditahan. Itu artinya seperti itu atau bagaimana pemahaman? Ya, kalau kita kembali pada lex stricte dalam keputusan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022, syarat umum yang ditetapkan adalah bahwa seseorang narapidana tidak tersangkut perkara lain dengan status sebagai tersangka, sebagai terdakwa. Lah, ini Mbak, oleh karena itu kayaknya agak sulit juga nanti ya untuk dipertimbangkan. Tapi paling tidak, kalau saya sebagai orang hukum, Menteri Impas ini agak suatu gamangan. Jadi ada suatu kebimbangan. Apabila ada dua aturan akan membebaskan atau mencabut, diambil yang meringankan. Apa itu membebaskan bersyarat tadi?
Karena syarat sebagai di KPK maupun di Baris-Krim belum jelas. Memang masuk sidik, tapi statusnya apa? Kita merujuk pada keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait bahwa statusnya harus sebagai tersangka. Ya, dampaknya kalau kita melihat seperti itu agak sulit untuk dipertimbangkan nanti kalau Hakim PT1 melihat status bahwa Pak Setio itu statusnya seperti apa di Baris-Krim dan KPK. Begitu, Pak. Oke, bagaimana respon Anda Pak Magdir melihat penjelasan tadi dari Prof. Iya, Hipnu? saya kira benar ya, karena sampai sekarang sepanjang yang saya tahu, perkara terkait dengan perkara TPPU ini belum ada tersangkanya, meskipun itu sudah sampai pada tahap penyidikan. Nah, kalau seandainya ini dikaitkan dengan, sekali lagi ya, dikaitkan dengan proses hukum yang ada di KPK, yang sudah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, persoalan pokoknya adalah uang yang dilakukan dicuci itu yang mana, ya. Karena bagaimanapun juga salah satu di antaranya argumen kami ketika melakukan PK, ada satu transaksi antara Anang dan Oka, ya, yang nilainya itu saya lupa apakah 2, sekian jutaan. Itu adalah transaksi normal. Ada bukti penerimaan dari masing-masing pihak melalui Oke. bank. Ya. Oke, tapi Jadi kemudian Anda kalau sudah mengetahui belum informasi soal klien Anda, kasus klien Anda ini di TPPU yang saat ini berjalan ini sudah naik ke tahap penyidikan, ini statusnya sudah tersangka atau belum? Anda sudah mengetahui sepanjang belum? yang saya tahu belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Saya tahu bahwa dulu memang tahun 2018 itu ada proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri mengenai TPPU ini. Tetapi sekali lagi, kalau kita lihat posisi sekarang, ya, TPPU itu mau ditarik ke uang yang mana? Karena mesti jelas kan kalau TPPU itu ada uangnya hasil kejahatan dicuci, ya, kemudian dia dijadikan kembali uang dan uang itu sah. Yang mana? Itu kan yang nggak pernah jelas gitu loh. Saya kira menurut hemat saya seharusnya pihak kepolisian menghentikan penyidikan perkara ini gitu loh, ya. Menghentikan perkara ini di Baris Krim Menghentikan Polri? penyidikannya karena bagaimanapun juga ini akan jadi satu perkara sia-sia ya yang membuang waktu penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap TPPU. Sementara dari perkara pokoknya itu semua sudah selesai dan juga tidak pernah jelas uang yang dicuci itu yang mana. Oke. Kan ini hal yang berbeda Oke, ya. oke. Saya mau ke Pak Kurniawan. Pak Kurniawan, bagaimana respon Anda mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Magdir? Ya, pertama soal ini wakil siapa. Kalau kita bicara soal korupsi, korbannya kan masyarakat. Kita tidak bisa menyamakan antara perwakilan dalam konteks pidana dengan perdata, Pak Magdir. Saya yakin Pak Magdir sebagai senior saya lebih paham lah soal seperti ini. Nah, kemudian yang kedua soal apapun ceritanya, uang yang mana segala macam, putusan pengadilan terkait dengan korupsi itu sudah ada putusan yang inkrah. Dan apapun itu, apakah itu uang yang mana segala macam, itu sudah ada putusannya. Sehingga kalau misalnya saya malah justru berharap ketika saya mengajukan pra peradilan TPPU misalnya, itu dari pihak Pak Setia Novanto bisa mengajukan intervensi. Dan dengan senang hati kami dari pemohon pra peradilan itu akan menerimanya sehingga kemudian akan dapat dijelaskan secara utuh misalnya konstruksi peristiwanya seperti apa. Nah, termasuk juga di dalam PT-UN. Saya berharap nanti Pak Setia Novanto bersedia untuk intervensi karena ini kan perkara PT-UN itu biasanya kalau hanya menggantungkan hakim untuk mengajukan memanggil Setia Novanto untuk intervensi mungkin agak gambling lah katakanlah begitu. Jadi kalau saya berharap malah justru dari Pak Setia Novanto mengajukan diri untuk menjadi pihak yang intervensi karena ini apapun itu berkaitan dengan kepentingannya Pak Setia Novanto. Begitu Mbak. Kalau dari kami kalau soal tadi yang diargumentasikan oleh Pak Magdir, silakan saja dan itu justru saya sangat senang kalau misalnya
dari pihak Pak Setia Novanto bisa menjelaskan secara utuh, bahkan mungkin menjadi saksi katakanlah begitu, ketika kami akan mengajukan ya mungkin 1-2 bulan lagi ya mengajukan pra peradilan terkait dengan TPPU-nya. Ini yang kelima berarti kalau kami mengajukan lagi. Dan kami berharap Pak Setia Novanto bisa terserah mau melakukan intervensi seperti kami waktu mengajukan pra peradilan terhadap Pak Denny Indrayana misalnya, ada pihak lain sebagai kuasanya Pak Denny Indrayana memajukan permohonan untuk mengajukan intervensi ke sidang pra peradilan, dan kami menerimanya. Soal kemudian nanti dikabulkan hakim atau tidak, ya itu urusan lain lagi. Oke, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, dari kasus ini apa yang bisa kemudian dipelajari begitu ya, soal bebas bersyarat, kemudian masih ada tersangkut kasus begitu ya, terjerat kasus juga TPPU, walaupun memang kita belum tahu nih statusnya, ini kan masih ngegantung SP3 atau enggak, tersangka atau enggak, ini kan kita juga belum jelas gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Apakah juga ada kemungkinan seorang Setia Novanto bisa kembali ditahan setelah ada keputusan bebas bersyarat ini? Iya, makanya begini Mbak, ini memang kayaknya penegak hukum melihat suatu subjek hukum seseorang itu harus komprehensif. Apakah masih terkait dengan perkara lain? Apakah masih terhadap perkara tindak pidana lain dan sebagainya? Karena kalau konteks dalam pemberian bebas bersyarat tadi saya katakan di peraturan Menteri Hukum dan HAM pasal 139, 139 itu sudah jelas bahwa perkara seseorang tersebut dapat dicabut pemberian bersyarat apabila ternyata terkait dengan tindak pidana lain dengan status Tersangka atau sebagai terdakwa? sebagai status sebagai tersangka atau terpidana. Lah ini yang terjadi. Lah oleh karena itu dalam seperti ini kayaknya kita harus melihat bahwa seorang penegak hukum harus melihat satu, kedua dalam suatu penyelesaian perkara jangan gantung. Ini kalau kita lihat Pak Setia Novanto itu 2018 Mbak, berarti berapa? Sudah 6 tahun, 7 tahun statusnya apa? Nah itu loh, statusnya apa? Sebagai saksi, sebagai tersangka, atau bagaimana? Ini nggak jelas. Oleh karena itu dalam hal seperti tampaknya Menteri Impas agak gamang akan diberikan atau tidak berikan, kan itu. Dengan demikian sebagai bentuk sebagai melihat sebagai bentuk seseorang terlibat di mana itu suatu penting sekali, sehingga jangan sampai Mas Kurniawan sebagai ini nggak adil dong, ini perkara ini sudah gantung dari mana ya. Tapi kalau kita kembali pada normanya kembali, statusnya apa dulu lah, ini Pak Magdir akan seperti itu. Ini yang menjadi problem. Oleh karena itu satu-satunya sebagai seperti itu penegak hukum harus secepatnya menyelesaikan dengan apapun yang terjadi. Oke, berarti PR-nya sekarang ada di Barreskrim Polri ya untuk bisa mempublikasikan sebenarnya perkembangannya sudah naik tahap penyidikan, statusnya seperti apa, tersangka atau mau di SP3 begitu ya. Jadi biar jelas semuanya begitu ya, Prof. Hipnu. Iya, itu yang jelas. Karena tadi saya katakan di peraturan itu jelas statusnya sebagai tersangka atau terpidana. Sepanjang itu berarti tidak. Begitu, Pak. Oke, Pak Magdir, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan? Ini kan klien Anda dari 2018 sampai sekarang juga kita belum jelas Barreskrim itu statusnya apa begitu kan? Apa sudah di SP3 atau kemudian sudah tahap penyidikan, sudah tersangka atau belum begitu? Apa yang ingin Anda sampaikan? Termasuk juga nanti saya akan berikan kesempatan juga ke Pak Kurniawan. Kalau saya sih begini ya, seharusnya status penyelidikan itu atau penyidikan kalau memang betul sudah masuk kepada penyidikan, itu seharusnya segera dihentikan oleh pihak Mabes Polri. Dalam hal ini ya teman-teman penyidik perkara TPPU. Karena sekali lagi ya, kalau akan bicara tentang pencucian uang, kita harus kembali ke predikat crime-nya. Predikat crime-nya itu nanti terkait dengan sejumlah uang. Ya. Uang yang mana yang memang betul-betul dicuci oleh Pak Novanto. Uang yang mana yang pernah mampir ke tempat Pak Novanto. Jadi daripada mencoba mencari-cari ya proses hukum yang tidak jelas ujungnya, lebih baik itu dihentikan oleh pihak Barreskrim. Karena tidak ada untungnya buat negeri ini, buat bangsa ini dalam proses penegakan hukum ya terkait dengan perkara ini. Karena perkara ini sudah selesai. Ya,
Semua orang sudah dihukum dan uang yang dikatakan sebagai kerugian keuangan negara itu sudah dikembalikan. Ya. Ini kan tujuan dari perkara korupsi itu kan adalah mencoba melakukan, meminta kembali pengembalian dari orang-orang yang didakwa melakukan korupsi. Oke, Supaya mereka mengembalikan kerugian keuangan negara. oke, Nah, oke, ketika itu sudah dilakukan, ya mestinya itu dihentikan. oke, Tidak baik. perlu dicari-cari yang lain. Apalagi kalau sekarang ini ada pihak yang mau menyalahkan pihak Bareskrim. Ya. Oke, baik. Saya sudah tangkap maksud Anda. Saya ke Pak Kurniawan. Pak Kurniawan, kalau Pak Magdir selaku kuasa hukum dari Pak Setia Novanto wajar ini supaya di SP3 dihentikan ya, di SP3. Tapi kemudian dari Pak Kurniawan sendiri, apa harapan terbesar Anda begitu soal gugatan ini dan termasuk juga saya melihat ini menjadi PR betul yang memang harus menjadi perhatian khusus dari Barreskrim Polri, jangan sampai digantung ini statusnya dari Setia Novanto sudah SP3 belum atau sudah tersangka belum, ini kan kita juga belum tahu, belum jelas ini nasibnya seperti apa. Silakan Pak Kurniawan. Ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa kita akan selain gugatan PT UN, kalau gugatan PT UN itu lebih ke soal pembebasan bersyarat, tetapi soal TPPU-nya mungkin dalam 1-2 bulan ini kita akan segera ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kami berharap dari pihak Pak Setia Novanto bisa apapun lah, mungkin apakah intervensi atau menjadi saksi bagi Barreskrim untuk mencapai tujuannya apa. Kalau kami berharap bahwa ini segera dilanjutkan, kemudian ada penuntutan, soal kemudian nanti putusannya seperti apa, kami akan terima terhadap kalau misalkan ini naik ke pokok perkara, katakanlah begitu. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan PT UN, nah kami juga berharap selain nanti Barreskrim, karena Barreskrim kami tarik sebagai pihak turut tergugat satu, maka dia bisa menjelaskan, Barreskrim bisa menjelaskan posisi kasusnya seperti apa, sudah sampai tahap apa, sudah terbit sprindik, tapi kemudian tidak jelas perkaranya arahnya mau kemana. Nah, dan saya juga berharap nanti pihak Pak Setia Novanto bisa mengajukan intervensi sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan objek sengketa, begitu Mbak. Oke, terakhir Prof. Hipnu, apa yang ingin Anda sampaikan dari kasus ini, terutama untuk Barreskrim Polri kalau saya melihatnya begitu ya, untuk bisa menjadi kunci ya di kasus Iya, ini. Mbak. Jadi ini sebagai bentuk pembelajaran bahwa penyelesaian sebagai bentuk asas cepat biaya ringan itu harus jelas-jelas perlu untuk diimplementasikan. Karena perkara ini kalau kita lihat sudah 7 tahun, gantung ini posisinya. Saya kira kita tidak berkeinginan dalam konteks ilmu hukum. Secepatnya, apa yang dilakukan? Apakah dinaikkan? Apakah dihentikan? Itu suatu putusan yang serba sulit, karena apalagi era sekarang dalam rangka konteks pemerintah pemberantasan korupsi, tapi itu suatu pilihan. Karena apa? Ini terkait dengan pihak lain, pihak impas yang akan menentukan nasib seseorang, apakah diberikan atau tidak. Ini yang terjadi. Jadi konteks suatu penyelesaian hukum itu tidak hanya perkaranya, tetapi juga hak-hak yang harus dimaknai, hak-hak yang harus diberikan seseorang terpidana atau tersangka dalam suatu proses hukum. Sehingga jangan sampai terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia. Gitu, Oke, Mbak. baik, terima kasih penjelasannya Prof. Hipnu Nugroho telah bergabung bersama kami. Sebelumnya ada Pak Kurniawan selaku penggugat dari Wakil Ketua LP3HI, kemudian juga ada Pak Magdir Ismail dari kuasa hukum Setia Novanto. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum.